Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi ya Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Aduh, kayak korek Bu, Ya. tahu bakhil? Al-bakhil man dukirat indahu falam yusolli alayya. Bu, bakhil itu pedit. Orang yang paling pedit kata Nabi apabila disebut asma Kanjeng Rasul di dekatnya tidak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Kalau kata Mang Udin, ada Mang Udin? Ini Pak Udin. Kata Mang Udin, ada orang India kabur ke Kuningan katanya. Orang bakhil itu ketara mere cap jahe mereng kene buntut kasihan. Kata Mang Udin, yang kami hormati pengatur waktu, penjaga acara Al-Ustaz Rizik Maulana. Sering saya kerjain kalau saya punya jadwal khotib tua, gak kemana menjik di mana kosong Ustaz. Alhamdulillah. Di mana doa kan beliau generasi daripada Ustaz dulu kita, Pak Ustaz Hafiz Yatim, mudah-mudahan menjadi mula-mula aminin, amin ya robbal Amin. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami di sini banyak sekali. Ada Pak Ustaz Hafiz Yatim, ada Pak Haji Sudi, ada Pak Haji Yayan, ada Mang Udin, ketua Gober. Itu kalau ada goes suka kucing-kucingan Mang Udin, jadi kan goes kerja kita saya RT katanya. Sampai sana aja kita pulang lagi yang lain kok kai sama pulang lagi sama Mang Udin sampai ketemu udah balik lagi ke sini. Beliau semangat, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Juga Pak Iman memberikan contoh kepada masyarakatnya, ketua masjid Al-Hidayah
hadir, orang tua saya Pak Haji Yayat, juga RW kita, sahabat saya Ustaz Kari, insinyur, ijazahnya asli bukan bohong, bukan palsu. Pak RT yang sama-sama hadir di tempat ini, saya terharu mendengar sambutan dari mulai ketua panitia tadi Pak siapa? Pak Sabta, RW-nya sambutan, ketua musholahnya sambutan. Kalau di Indonesia antara ulama dan umaroknya seperti ini, insya Allah tidak akan terjadi penjaraan, kerusuhan, demonstrasi yang berlebihan. Insya Allah masyarakatnya pada rukun, karena antara ulama dan umaroh, si kaya dan si miskin selalu bergandengan tangan, sehingga terwujudlah kampung yang dicintai RW 07. Mudah-mudahan jadi contoh bagi RW yang lainnya, insya Allah. Saya sangat sedih. Ini wajib kami sampaikan sebelum ke acara ini. Saat ini banyak info-info yang datang kepada HP kita. Sebagai warga Pademangan, ulama dan umaroh perlunya menyatu ini seperti ini. Kenapa? Karena banyak ajakan-ajakan yang tidak jelas. Begitu buka HP, demo, anu habis, padahal bohong. Begitu dicari ke sana, anu jadi wah segala disebutkan, sampai kantor Samsat malam Jumat kemarin dijaga ketat. Kenapa? Takut seperti di daerah lain di mana ada tempat yang dipolisikan, hampir semua daerah terjadi. Namun berkat kerjasama pemerintah dan ulamanya saling bahu membahu seperti di Pademangan, alhamdulillah tidak terjadi seperti daerah-daerah lainnya adanya penjarahan, alhamdulillah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum. Hei, kata Allah, orang-orang yang beriman yang ada di Pademangan, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa sesuatu berita demo, berita ini, dan sebagainya, fatabayyanu, kata Allah, klarifikasi. Ini tidak ada ajakan demo, apa cuma ngajak-ngajak bohong doang. Fatabayyanu, klarifikasi, tanya, ini saya nggak tahu, tanya ke Ustaz Agus Yatim, benar apa enggak? Masyarakat dibikin adem, jangan dibikin panas. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin, supaya tidak merugikan suatu kaum. Jika di Pademangan pada demo, penjarahan di mana-mana, yang kaya nggak susah tinggal pergi ke sana bawa duit yang banyak. Kita orang miskin kayak saya susah, cari kerjaan susah. Kenapa? Pabriknya pada tutup, pulang ke negaranya masing-masing. Yang celaka kita orang miskin. Alhamdulillah sampai saat ini Pademangan tidak ada apa-apa. Jangan sampai terjadi kejadian di tempat lain pindah ke Pademangan. Kalau semuanya bersatu antara masyarakat, ulama dan umarohnya seperti Pak RW dan RT-nya,
kompak untuk mempersatukan umat, insya Allah. Itu tugas saya yang pertama. Yang kedua, tadi ditelepon Pak Ustadz, kebetulan malam ini daripada dulu saya pulang ke rumah. Alhamdulillah pada maghrib di akhir di Bengkopal, malam ini di sini. Mudah-mudahan dengan tema mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah bukan hanya sekadar memperbanyak sholawat, tapi bagian daripada mencintai Rasul adalah memperbanyak sedekah jariyah. Satu saat ketika Rasulullah memimpin sholat berjamaah zuhur, lalu Rasul begitu assalamualaikum wiridnya tidak panjang, langsung pulang. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ada apa dengan gerakan dengan Rasul? Kok hari ini sholat Rasul cepat banget? Rasul menyatakan, kami lupa ada harta yang harus disampaikan kepada fakir miskin. Belum kami sampai, ini amanah titipan dari Allah. Rasul pulang dulu mengambil harta, hak-hak anak yatim, hak-hak fakir miskin diambil dulu. Daripada banyak pikir di masjid tapi melupakan hak fakir miskin, itu termasuk bagian daripada orang yang mendustakan agama. Begitu hebatnya Islam, wiridan baik, baca Quran hebat, ke haji tiap tahun bagus, umroh tiap bulan berangkat. Tapi fakir miskin yang kelaparan anak putus sekolah dibiarkan, ustadznya mumpung jadi ustadz, habis mumpung tidak bekerja, yang penting perut saya kenyang, RW-nya RT juga sangat tidak memberikan fakir miskin, sementara dia banyak baca Quran di masjid, pergi ibadah haji tiap tahun, umroh banget, tapi fakir miskin dibiarkan. Awaital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong, tidak menganjurkan kepada siapa? Ada pengusaha di Pademangan, ada yang punya kontrakannya, ada yang punya laundrynya, ada yang usaha di depannya. Kata Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ustaz? Ini musola mau santunan anak yatim. Apa yang dibutuhkan? Ya terserah. Oh kebetulan saya kemarin, alhamdulillah karyawan saya nambah nih Pak Ustaz. Yang lain berapa? Terserah, ada buat ada. Kalau di sana 30 juta ini Pak Ustaz, tambahin dari hamba Allah. Titip jariah untuk saudara saya, untuk ibu saya. Inilah termasuk orang yang menjunjung tinggikan agama Allah. Insya Allah tidak dicap sebagai pendusta agama, tapi orang yang menjunjung tinggi agama Allah. Insya Allah. Kebetulan dilaksanakannya santunan fakir miskin anak-anak orang-orang apa saat ini bertepatan tadi siang 12 Rabiul Awal. Bagaimana cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, katakan Rasul, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau Rasulullah begitu sholat dicepatkan
Berpada banyak zikir, bukan itu tidak baik, tapi seandainya kita banyak zikir kepada Allah, tapi fakir miskin banyak yang kelaparan dibiarkan, bohong itu sebagai pendusta agama. Maka Rasul cepat-cepat pulang diambil hartanya lalu disedekahkan secepatnya. Itulah salah satu akhlak Rasulullah. Ana wa kafilul yatim bil jannah hakada. Aku beserta anak orang yang selalu membantu anak yatim di surga itu bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Mencontohkan Rasul seperti itu. Saking dekatnya Rasulullah dengan orang yang suka membantu fakir miskin. Mudah-mudahan RW 07, RT 04, RT 3456 insya Allah sebagai ahli surga yang surganya dekat dengan Rasul. Insya Allah. Ibu cinta kepada Rasul, pingin surga dekat dengan Rasul. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Masya Allah, ketika kita disamakan surga dengan Rasul, bisa menatap wajah Rasul, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada yang nanya, Ustaz, kapan sih sedekah yang paling baik itu? Dijawab oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian harta kalian, infakkanlah sebagian harta yang telah aku berikan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum di antara seorang dari kalian datang ajalnya kematian. Mumpung masih hidup, mumpung masih kaya, iktan khomsan qabla khomsin, kata Rasul, persiapkanlah, jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Di antaranya mumpung punya sebelum miskin, mumpung kaya sebelum fakir. Alhamdulillah, ada yang ngumpulin tadi dapat sekian, diketuai oleh Pak RW, Pak Ustadz yang kompak, koordinasi Ustadz dengan RT, dengan RW, dengan masyarakat, sehingga masyarakat RW 07 tidak terdengar orang kelaparan, tidak terdengar anak putus sekolah, tidak
Kenapa? Karena masyarakat sendirinya mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah kita sakaratul maut, begitu melihat ini surga sebelah kanan, sebelah kiri neraka, sementara amal kita sedikit di sebelah kanan yang dilihat, mereka akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, merengek kepada Allah. Tinggal ceklek sekedip lagi dia ngomong, ya Tuhanku ya Allah, seandainya Engkau berikan kepadaku yang panjang ilahi sebentar saja, apa yang dia ucapkan, bukan aku mau sholat, bukan aku mau ke Mekah, bukan aku mau baca tasbih, tapi Pak Asodako, aku akan bersedekah. Yang disebut seorang mayit ketika sudah melihat ini surga, ini neraka di sebelah kiri, dia mengatakan, Pak Asodako, aku akan bersedekah. Sebentar saja aku minta dipanjangkan umur, mau bersedekah. Itu yang disebut si mayit ketika melihat neraka dan surga diperlihatkan. Sebelum menyesal di kemudian hari, kata Pak Ustaz, kasih semangat RW RT 0412 pingin katanya seperti RT 016. Banyak katanya, saya baru mendengar dari Pak Ustaz Agus tadi, RW 6 RT 16 lumayan daripada RT. Tahun depan, bulan berikutnya RT 3456 bersaing dengan RT 16 insya Allah. Bu, paham? Kata Pak Ustaz, gak usah panjang-panjang, biar pendek, yang penting masuk. Daripada panjang masuk separoh, bapak-bapak cici. Bu, mendingan pendek masuk semua, apa panjang masuk separoh? Ibu, pendek masuk semua, apa panjang masuk separuh? Pendek masuk semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang diucapkan. Walaupun ceramah saya pendek, berkenan di hati bapak-bapak, yuk kita berdoa kepada Allah di bulan-bulan awal yang kita cintai. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah SAW di surga nanti berdekatan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa barik wa sallim wa amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdasyarikin wa bihamdika mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lika bi'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asri ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij 'an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ftah 'alaina abwabal khairat wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabal rizqa wa abwabal ni'mah wa abwabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghabatil daini wa qahril rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum biha subhana